Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 7 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Hari ini kita bicara tentang menjadi ayah yang sejati. Bagaimana kita bisa menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang ayah yang sejati. Tetapi menurut survei yang ada di Indonesia, didapatkan bahwa peranan seorang ayah di dalam mengasuh anak itu sangat kecil. Secara umum didapatkan bahwa peranan seorang ayah didapatkan hanya mencapai 27% sekian. Artinya peranan seorang ayah itu sangat kecil di tengah-tengah masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ada berapa alasan? Ada banyak alasan. Tetapi ada 3 alasan yang paling kuat yang menyebabkan seorang ayah tidak berperan atau kecil sekali peranannya di dalam mengasuh anak. Yang pertama adalah karena didikan keluarga. Sejak kecil, didikan keluarga itu sangat jarang untuk bagaimana mendidik seorang anak laki-laki kelak bisa menjadi seorang ayah yang baik. Beda dengan seorang wanita, beda dengan seorang perempuan. Sejak kecil dia sudah dididik oleh ibunya bagaimana nantinya dia harus berperan sebagai ibu yang baik. Tetapi untuk seorang anak laki-laki itu sangat jarang. Inilah salah satu penyebab yang pertama. Dan yang kedua adalah kenapa peranan seorang ayah begitu kecil untuk mengasuh anaknya. Ini disebabkan oleh pekerjaan dan usahanya yang menyita waktunya begitu banyak, sehingga membuat peranannya di dalam mengasuh anaknya itu sangat kecil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling dominan adalah ada satu budaya di tengah masyarakat yang menganggap bahwa tugas dari seorang ayah adalah mencari nafkah dan tugas seorang ibu adalah mengasuh anaknya. Inilah yang membuat peranan seorang ayah dalam mengasuh anak sangat kecil. Kita tahu bahwa tentu ini semua keliru, bahwa peranan seorang ayah dengan seorang ibu itu harus adalah bagaimana mereka bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Itu tidak boleh diabaikan. Ada peran-peranan seorang ayah di dalam mengasuh anak yang tidak dapat digantikan oleh seorang ibu. Ada banyak hal yang penting seorang ayah, bagaimana dia berperan di dalam mengasuh anaknya. Ada banyak hal yang kita perlu pelajari, tetapi hari ini kita mau menekankan beberapa hal yang penting, yang signifikan, bagaimana dia mengasuh anaknya di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah bagaimana dalam hidupnya dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dia tidak cukup hanya sekedar memberikan didikan, memberikan nasihat, memberikan ajaran, tetapi yang jauh lebih penting dan lebih kuat di dalam pengasuhannya adalah bagaimana dia memberikan teladan di dalam hidupnya. Untuk anaknya belajar dari teladan ayahnya, bagaimana dia menjalani hidup. Teladan adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan, tapi ini justru adalah satu pengajaran yang jauh lebih bergaung bagi anak-anaknya. Tak kala dia mengajarkan untuk anaknya rajin untuk beribadah kepada Tuhan, dia harus lebih dahulu menjadi contoh bagaimana dia setia beribadah kepada Tuhan, bahkan setia melayani Tuhan untuk menjadi teladan bagi anaknya. Tak kala dia mengatakan jangan berbohong, maka dia harus menjadi contoh bagaimana dalam hidupnya dia menjadi orang yang tidak suka berbohong dalam hidupnya, yang bisa menjadi teladan bagi anaknya. Dan ini penting, dia menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam hidupnya. Dan ini dapat kita melihat dari kehidupan Nuh, bagaimana dia berperan di dalam hidupnya, di dalam mengasuh anaknya. Firman Tuhan katakan dia hidup dengan tidak bercela dan bergaul dengan Tuhan. Bagaimana melalui teladannya dia memberikan contoh yang baik dengan hidup tidak bercela. Artinya dia mempunyai karakter yang baik untuk dijadikan teladan bagi anak-anaknya. Bahkan dia punya kerohanian yang baik, yaitu dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik
antara dia dengan Tuhan yang bisa dilihat oleh anak-anaknya, untuk diteladankan, untuk diikuti oleh anak-anaknya. Tidak heran kita bisa melihat bahwa anaknya pun terbentuk dengan baik. Bagaimana dia harus membangun bahtera. Satu bahtera yang dia bangun itu luar biasa besarnya dan memakan waktu yang begitu banyak. Kalau kita lihat dalam Alkitab, paling tidak mereka membutuhkan 100 tahun untuk membangun bahtera ini. Karena Nuh mulai membangun bahtera itu umur 500 tahun dan bahtera itu selesai pada saat dia berumur 600 tahun. Ini luar biasa. Kalau dia tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak mungkin anaknya itu tetap setia beribadah kepada Tuhan, setia mengikuti perintah Tuhan dengan membangun bahtera ini. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang pada saat itu penuh dengan kejahatan, di mana kecenderungan hati mereka adalah kejahatan dan dosa. Di tengah-tengah kehidupan seperti ini, tentu mereka mendapat tekanan yang luar biasa tatkala mereka harus mengikuti perintah Tuhan membangun bahtera. Mereka diejek, mereka dihina, bahkan mungkin dianggap gila. Dan anaknya bisa setia sekian lama membangun bahtera ini demi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Semuanya itu bisa terjadi karena ayahnya telah bisa menjadi teladan yang baik, sehingga anaknya mempunyai iman yang baik dalam hidupnya, punya hati yang mengasihi Tuhan, sehingga ini membuat mereka kuat untuk tetap bagaimana membangun bahtera itu. Dan akhirnya mereka bisa bangun bahtera itu selesai, dan mereka tepat pada waktunya masuk ke dalam bahtera itu dan memperoleh keselamatan. Demikian juga dengan kita. Melalui teladan kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak kita di dalam kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan kerohanian mereka, untuk mereka percaya kepada Tuhan, untuk mereka boleh mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan seumur hidup mereka, sehingga mereka pun akhirnya boleh memperoleh hidup yang kekal. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita berperan sebagai ayah, supaya kita bisa menjadi ayah yang sejati, adalah bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi anak kita. Seringkali di dalam budaya timur, hierarki itu begitu kuat, yang membuat seorang ayah menempatkan diri begitu jauh di atas anak-anaknya, sehingga anak-anaknya seolah-olah begitu jauh hubungan batin mereka dengan ayahnya, begitu dekat secara fisik. Tapi bagaimana kita tahu ini adalah hal yang keliru yang harus diperbaiki. Kita harus menjadi ayah bagi anak-anak, kita harus menjadi sahabat bagi anak-anak kita, supaya ada kedekatan hubungan satu dengan yang lainnya, supaya mereka ada keterbukaan dalam hidup mereka, sehingga kita bisa memberikan nasihat, pengajaran kepada mereka dengan tepat, bahkan tepat pada waktunya, sehingga anak-anak ini bisa terdidik dengan baik. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang baik. Kita dengar dari orang lain, kita dengar dari temannya, kita dengar dari gurunya, bahkan mungkin didapatkan dari kantor polisi. Tentu itu tidak sehat. Tapi bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang membuat mereka dekat dengan kita, ada keterbukaan dengan kita, dan bagaimana dalam hidupnya pun ada kontak yang senantiasa baik dengan kita sebagai ayah, sehingga walaupun mereka nanti jauh dengan kita, mereka ada selalu kontak dengan kita, sehingga kita bisa mengikuti kehidupan mereka dengan baik. Bahkan kita bisa tetap mengajar dan mendidik mereka dengan baik. Bahkan sampai mereka nanti punya anak pun, kita bisa menjadi rujukan bagi mereka untuk mendapatkan nasihat dan pengajaran dari kita sebagai ayahnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita adalah menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi ibunya, mengasihi istri kita. Nah, ini penting. Bagaimana anak-anak itu belajar dari kehidupan kita, bagaimana itu berkeluarga. Dia bisa melihat bagaimana ayahnya mengasihi ibunya, demikian juga mengasihi mereka. Dan itu menjadi teladan bagi mereka. Nantinya bagaimana mereka membentuk keluarga mereka. Di dalam kehidupan berumah tangga memang sering kali bisa terjadi perbedaan pandangan, berbeda pendapat. Tapi bagaimana kita sebagai suami istri menyelesaikan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu dengan cara yang sehat, yang anak bisa lihat dan belajar.
Bukan dengan cara memaki-maki atau marah-marah tidak karuan yang membuat anak menjadi stres, tertekan. Tapi bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik. Dan itu dasarnya harus ada kasih yang kuat. Ada hati yang menghargai pasangan kita dengan baik. Bukan dengan cara-cara yang lain. Apalagi ingin mendominasi anak. Kemudian merendahkan, mengata-ngatai pasangan hidup. Dan anak itu jadi anak yang kemudian juga belajar dari kita. Itu harus kita hindari. Yang menyebabkan anak kadang-kadang meremehkan orang tua. Kenapa anak-anak bisa kurang ajar kepada orang tuanya, kepada ibu atau mungkin kepada ayah? Karena ada satu sikap yang dia belajar dari orang tuanya. Bagaimana mungkin ayahnya bersikap sangat tidak baik, kurang ajar kepada istri atau ibu daripada anaknya. Anaknya belajar. Maka oleh sebab itu harus ada kita berikan teladan bagi mereka dengan mengasihi ibunya. Kita sebagai ayah mengasihi ibunya, menghargai ibunya dengan baik, dan dengan demikianlah dia bertumbuh dengan sehat dalam kehidupannya berumah tangga, dan kelak dia mendapat membentuk keluarga yang sehat. Dan yang keempat yang harus kita ketahui, bahwa anak itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Anak itu milik Tuhan, dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk kita mendidik, mengasuh mereka dengan baik dan mengasihi mereka dengan baik karena Tuhan. Jadi bukan milik kita. Ini harus kita tanamkan dalam hidup kita. Hal ini harus kita perhatikan. Karena apa? Karena seringkali kadang-kadang seorang ayah mengasihi anaknya karena anaknya mungkin ada kelebihan, juara satu, membanggakan orang tua, punya berbagai kemampuan, atau anak ini adalah anak yang seturut dengan seleranya, maka dia mengasihi dia melebihi yang lain. Tentu itu tidak sehat. Kita harus bagaimana? Mengetahui bahwa mereka adalah milik Tuhan yang dipercaya kepada kita, dan kita harus mengasihi mereka sama dengan adilnya. Dan ini penting, karena anak juga belajar daripadanya. Dan kita melihat bagaimana Yakub gagal dalam hal ini. Dia menganggap bahwa dia adalah ayah, jadi dialah yang berkuasa. Dia mau berbuat apa kepada anaknya, ya itu karena aku ayah, ya itu aku. Dan kita melihat ini pun disebabkan karena ayahnya, yaitu Ishak, melakukan hal yang sama. Bagaimana dia lebih menyayangi Esau daripada Yakub. Tapi lebih parah si Yakub ini, dia melakukan tindakan mengasihi anaknya begitu rupa, yang dilihat anaknya itu terlalu berlebih, dan itu menyakitkan hatinya, hati anak-anaknya yang lain, yang membuat anaknya kemudian berontak. Mereka tidak berani berontak kepada ayah, mereka berontak kepada anak kesayangan bapaknya. Dan anak kesayangan bapaknya itu dijual oleh mereka ke Mesir, karena mereka menganggap inilah orang yang menyebabkan ayahku tidak mengasihiku. Dan kita melihat ini sangat bahaya. Bagaimana ayahnya mengalami penderitaan yang panjang, dan mereka sendiri pun sebenarnya akhirnya menyesali perbuatan. Ada kedukaan juga dalam hidup mereka setelah melakukan perbuatan itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagaimana kita harus sebagai ayah mengetahui, harus menyadari dengan benar bahwa anak ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan percaya kepada kita untuk kita asuh dengan baik, untuk kita didik dengan baik, untuk kita kasihi sama adanya, seperti apa adanya mereka diberikan kepada kita. Maka dengan demikian kita bisa memberikan terbaik bagi mereka. Ada banyak hal yang kita harus ketahui bagaimana kita menjadi seorang ayah yang sejati. Tetap 3 dasar ini kita harus perhatikan, bagaimana kita melaluinya bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin.